Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Bulala harap kalian di sana tetap baik-baik saja dan masih tetap semangat dalam mengikuti pembelajaran. Nah, hari ini bareng dengan Bulala kita akan belajar tentang pengamalan Pancasila di tema 4 subtema 2 pada muatan pembelajaran yaitu pendidikan kewarganegaraan. Nah, sebelum memulai pembelajaran pada pagi hari ini, sudahkah anak-anak berdoa hari ini? Kalau belum, ayo kita berdoa bersama-sama ya. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, anak-anak, masih ingatkah kalian tentang apa itu Pancasila? Pancasila itu berasal dari dua kata, yaitu panca dan sila. Panca yang berarti 5 dan sila yang berarti asas atau dasar atau sila itu sendiri. Jadi Pancasila adalah 5 dasar atau 5 asas atau 5 sila. Nah, pada Pancasila itu ada 5 sila. Sila pertama sampai sila kelima. Dari beberapa sila tersebut memiliki lambang. Nah, masih ingat Pancasila itu apa? Pancasila itu merupakan apa? Pancasila merupakan dasar negara, sedangkan burung Garuda merupakan lambang negara. Nah, minggu kemarin anak-anak sudah belajar tentang bunyi-bunyi Pancasila serta penerapan atau pengamalan pada sila pertama. Hari ini kita akan membahas 4 materi sekaligus. Materi yang pertama adalah makna sila kedua Pancasila. Materi yang kedua, sikap yang mencerminkan sila kedua Pancasila. Yang ketiga adalah penerapan sila kedua Pancasila, dan materi yang terakhir adalah contoh sikap penerapan nilai Pancasila. Nah, anak-anak di sini Bulala sudah menyiapkan sebuah gambar. Masih ingat anak-anak gambar apa itu? Iya. Gambar yang telah Bulala siapkan adalah simbol sila kedua, yaitu rantai emas. Sila kedua yang berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab. Nah, anak-anak, pada rantai emas itu ternyata terdapat 2 bentuk. Bisa anak-anak lihat terdapat 2 bentuk, yaitu bentuk lingkaran serta bentuk kotak. Bentuk lingkaran dan segi 4 atau kotak. Nah, mata rantai yang menjadi simbol kedua ini memiliki 2 bentuk. Tadi apa? Segi 4 dan lingkaran. Mata rantai berbentuk segi 4 itu melambangkan laki-laki. Sedangkan mata rantai berbentuk lingkaran melambangkan perempuan. Simbol tersebut itu memiliki makna hubungan timbal balik atau hubungan saling membutuhkan antar manusia, tidak melihat atas gendernya atau jenis kelaminnya. Jadi tidak perlu melihat bahwa dia laki-laki atau perempuan, karena semuanya akan memberikan hubungan yang saling membutuhkan antar manusia. Nah, anak-anak, sudahkah anak-anak menyapa tetangga atau teman kalian ketika bertemu? Pasti anak-anak sering kan bertemu dengan tetangga ataupun temannya walaupun tidak sekolah. Pasti sering kan? Nah, pernahkah anak-anak itu menyapa atau bahkan tidak menyapa sama sekali? Lantas, pernahkah kalian menjenguk teman atau tetangga kalian yang sedang sakit? Coba pernah atau tidak? Nah, hal itu harus kalian lakukan. Untuk apa? Karena untuk mempererat tali persaudaraan, ya. Untuk mempererat tali persaudaraan. Karena apa tadi? Ada hubungan saling membutuhkan antar manusia. Nah, anak-anak, setiap sila itu yang terdapat dalam Pancasila itu memiliki makna yang menggambarkan bunyi sila tersebut. Begitu pula dengan sila kedua. Nah, maknanya apa? Yang pertama adalah setiap manusia mengakui dan menghormati adanya martabat manusia lain. Kedua,
menerapkan perilaku yang beradab. Maksudnya beradab itu seperti sopan santun ya. Yang ketiga adalah menjunjung tinggi prinsip keadilan, jadi harus adil. Yang keempat adalah menjaga adab dan sopan santun dalam kehidupan sehari-hari, serta melihat dan memperlakukan manusia lain sebagai makhluk ciptaan Tuhan yang Maha Esa. Nah, anak-anak, setiap warga negara Indonesia itu mempunyai kewajiban mengamalkan sila kedua Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Lalu, apa sajakah sikap yang harus kita lakukan? Yang pertama adalah berlaku adil dengan semua orang tanpa memandang ras, suku, dan agama. Jadi tidak perlu memandang, oh ternyata ras kita berbeda, suku kita berbeda, agama kita berbeda. Itu tidak boleh. Jadi walaupun ada perbedaan, kita harus berlaku adil. Oke, kita harus berlaku adil kepada semua orang. Yang kedua adalah menghormati hak dan kewajiban orang lain. Jadi setiap orang itu memiliki hak dan kewajiban. Nah, kita harus menghormatinya, menghormati hak orang lain serta kewajiban orang lain. Yang ketiga adalah menghargai pendapat orang lain. Di sini, siapakah yang masih tidak menghargai pendapat orang lain? Jadi yang namanya berpendapat itu harus dihargai. Ya, walaupun kita merasa itu tidak sependapat dengan kita, tetapi kita harus tetap menghargainya. Yang keempat adalah bersikap jujur dan berani mengakui kesalahan. Walaupun kita salah, kita harus tetap berani mengakuinya. Ya, tidak boleh menjadikan kesalahan itu sebagai hal yang wajar. Ya, tetapi kalian harus mau dan harus berani untuk mengakui kesalahan kalian, walaupun sekecil apapun itu kesalahannya. Yang kelima adalah suka membantu orang yang membutuhkan. Jadi ketika ada orang yang membutuhkan, kalian harus mau membantunya. Harus siap dalam membantunya. Kemudian menjenguk teman yang sakit. Nah, tadi siapa yang sudah atau yang pernah menjenguk teman yang sakit? Yang ketujuh, membantu korban bencana alam. Caranya membantu korban bencana alam itu tidak selalu harus datang ke tempat bencana alam. Tetapi dengan cara bagaimana? Dengan cara menyisihkan uang jajan kita untuk membelikan atau memberikan sesuatu yang nantinya akan disalurkan pada korban bencana alam. Itu sudah termasuk membantu korban bencana alam. Nah, sikap yang mencerminkan sila kedua Pancasila itu terbagi menjadi 3 lingkungan. Lingkungan apa sajakah itu? Yang pertama ada pada lingkungan keluarga. Kemudian lingkungan sekolah dan yang terakhir adalah lingkungan masyarakat. Yang pertama adalah penerapan di lingkungan keluarga. Nah, apa sajakah itu? Yang pertama adalah menghormati dan menyayangi orang tua serta saudara. Itu sangat penting ya, menghormati dan menyayangi orang tua serta saudara kita. Yang kedua, mendengarkan dan menaati perintah orang tua. Jadi yang namanya orang tua itu tidak akan pernah memberikan perintah yang jelek untuk kita. Jadi kita sebagai anak harus mendengarkan dan menaati perintah orang tua. Yang ketiga adalah menjaga sikap serta menjaga nama baik keluarga. Jadi kita itu harus menjaga nama baik keluarga kita. Kita tidak boleh mencuri, kita tidak boleh melakukan hal-hal yang tidak baik. Untuk apa? Untuk menjaga nama baik keluarga. Yang keempat adalah memiliki sikap tenggang rasa terhadap sesama anggota keluarga. Nah, kemudian ini sudah ada gambarnya pada penerapan di lingkungan sekolah. Apa sajakah itu? Yang pertama adalah menghormati semua warga sekolah. Ingat, semua warga sekolah. Tidak hanya guru, tidak hanya teman, tetapi baik itu penjaga, satpam, teman kitab, semuanya yang merupakan warga sekolah itu kita harus saling menghormati. Yang kedua adalah bersikap sopan dalam pertemanan. Yang ketiga adalah menghargai perbedaan yang dimiliki.
Baik itu perbedaan pendapat, perbedaan agama, perbedaan suku, ras, budaya, dan lain sebagainya. Yang keempat adalah mematuhi segala peraturan yang ada di sekolah. Jadi kalau misalnya dalam peraturannya kok harus memakai dasi, harus berseragam rapi, kemudian harus memakai sabuk, maka kalian itu harus mematuhi peraturannya. Tidak boleh melanggar, oke? Nah, di sini yang terakhir adalah penerapan di lingkungan masyarakat. Kalau lingkungan masyarakat berarti yang lebih besar daripada keluarga ataupun sekolah. Nah, apa sajakah itu? Yang pertama adalah membantu tetangga yang membutuhkan bantuan. Jadi ketika ada tetangga yang membutuhkan bantuan, kita harus siap siaga dalam membantunya. Kedua adalah saling menghargai antar tetangga. Yang ketiga, menjaga nama baik masyarakat, bangsa, ataupun negara. Yang keempat, saling bertegur sapa. Jadi harus saling menyapa, jangan sombong. Kalau bertemu dengan tetangga kita harus saling menyapa, ya. Dan menjaga kesopanan. Nah, kemudian sikap yang mencerminkan nilai-nilai Pancasila. Ternyata anak-anak ikut serta dalam kegiatan pelestarian alam itu juga merupakan salah satu sikap yang mencerminkan nilai Pancasila. Sebagai warga negara Indonesia, kita itu diwajibkan untuk mengamalkan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Nilai-nilai tersebut harus kita wujudkan dalam setiap sikap. Sikap bagaimana? Sikap kita dalam bermasyarakat. Contohnya apa saja? Nah, sikap yang mencerminkan nilai-nilai Pancasila itu ada 2 kategori. Yang pertama adalah sikap yang harus kita lakukan serta sikap yang harus kita hindari atau yang tidak boleh kita lakukan. Kita masuk satu-satu ya. Sikap yang harus kita lakukan terlebih dahulu. Sikap yang harus kita lakukan yang pertama adalah kita harus saling menghargai hak dan kewajiban orang lain. Oke, hak dan kewajiban orang lain harus saling menghargai. Kemudian tidak membeda-bedakan orang lain. Tidak membeda-bedakan orang lain. Yang ketiga harus saling menghormati. Harus saling menghormati. Keempat, gemar melakukan kegiatan sosial dan kemanusiaan. Kegiatan sosial seperti apa? Misalnya seperti kalau di masyarakat seperti pos kampling, kemudian pertemuan Sabtu Minggu, atau pertemuan bulanan dengan beberapa tetangganya, itu termasuk kegiatan sosial. Gotong royong, membersihkan selokan atau membersihkan tempat-tempat umum. Kemudian menolong orang yang membutuhkan bantuan. Dan yang terakhir adalah bertanggung jawab terhadap hak dan kewajibannya. Maksudnya adalah ketika kita punya hak, kita juga harus bertanggung jawab atas itu. Ketika kita punya kewajiban, kita harus bertanggung jawab untuk melaksanakan kewajiban kita. Nah, itu adalah salah satu contoh bertanggung jawab. Nah, sedangkan sikap yang harus kita hindari atau yang tidak boleh kita lakukan, yang pertama adalah memaksakan kehendak kepada orang lain. Jadi kita itu tidak boleh. Misalnya mereka itu ingin liburan ke pantai, tetapi kita itu ingin liburan ke pegunungan. Nah, kita itu tidak boleh memaksakan kehendak mereka. Kalau mereka ingin ke pantai, ya silahkan saja ke pantai. Kalau kita ingin ke pegunungan, maka kita juga harus bisa pergi ke pegunungan. Tidak boleh memaksakan kehendak, ayo ke pegunungan saja, itu tidak boleh. Yang kedua adalah sombong dan suka merendahkan orang lain. Nah, sombong berarti kita harus saling menyapa, tidak boleh sombong, ya. Kemudian melanggar hak orang lain. Yang keempat, melanggar aturan yang berlaku, baik itu di sekolah, aturan di rumah, aturan di masyarakat, atau aturan di tempat umum yang lainnya. Kemudian tidak menjalankan kewajiban yang dimiliki. Ingat, kalau kewajiban itu harus kita lakukan agar kita mendapatkan hak atau mendapatkan apa yang harus kita dapat, ya. Dan kita itu harus menjalankannya, tidak boleh tidak menjalankan. Kemudian yang terakhir adalah membedakan orang lain karena latar belakang. Maksudnya latar belakang itu bukan latar yang ada di belakang. Yang maksudnya latar belakang adalah latar belakang agamanya itu apa, kemudian sukunya itu apa, rasnya apa, kemudian bangsa atau negaranya itu dari mana, itu tidak boleh ya. Jadi kita itu harus menyamakan,
harus berbuat adil, tidak boleh membedakan orang lain karena latar belakangnya itu seperti apa. Oke, sampai sini paham? Nah, anak-anak, ternyata sampai sini pembelajaran pada pagi hari ini. Semoga pembelajaran pada pagi hari ini bermanfaat untuk anak-anak. Ingat, tetap patuhi protokol kesehatan dimanapun kalian berada. Dan apabila ada pertanyaan tentang pembelajaran pada pagi hari ini, kalian bisa meminta bantuan atau bertanya kepada guru kelas masing-masing ya. Nah, terima kasih karena sudah mendengarkan dengan baik. Sampai jumpa di lain hari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.